Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, DKM Masjid Darussalam, pengurus Yayasan Kita Peduli Berbagi, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Waktu Rasulullah hijrah, beliau mampir ke salah satu kota, satu daerah yang bernama Kuba. Ngapain? Bikin masjid. Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang pertama dikerjakan baginda Nabi? Bikin masjid. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perjalanan yang dimulai dari masjid ke masjid. Ini menandakan bahwa kita umat Islam hidupnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam dengan masjid persis kayak ikan sama air, nggak boleh berpisah, nggak boleh jauh-jauh. Jelas? Jelas? Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada, ikan mau mampus namanya. Ikan asin. Kalau ada orang ngaku agama Islam, khususnya dari Seresam, tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Jelas? Jelas? Apa fungsi masjid di tengah-tengah kita umat Islam Seresam nih? Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya malam ini di Darussalam selesai dalam waktu 5 menit ini. Sebentar benar. Pidato di sini sampai jam berapa memang? Jam 1. Ikut patungan 5.000 saja nawar sampai jam 1 itu. Kita bersyukur warga masyarakat desa Seresam, Masjid Darussalam konon katanya dibangun sudah 8 tahun, betul ya? Dengan program 1.000 rupiah, satu keluarga 1.000 rupiah, yang punya perkebunan sawit produktif 1.000 per 1 hektar, betul ya? Alhamdulillah 8 tahun prosesnya berjalan, masjid kita yang megah dan mewah Darussalam sudah mulai kelihatan. Alhamdulillah. Apa fungsi masjid Darussalam di tengah-tengah kita masyarakat Seresam? Pertama, masjid tempat meningkatkan kualitas iman. Disinilah iman kita ditempa, disinilah iman kita dibentuk. Karena itu masjid tempat menempa nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman kita hidup,
Untuk iman kita berbuat, dan dalam menggenggam iman kita semua ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Mohon maaf, saya kok rada-rada nggak jelas dengerin suaranya nih. Jamaah yang di dalam kira-kira jelas nggak dengerinnya nih? Kalau di kampung saya rodo-rodo gremeng. Gremeng tuh ngerti nggak? Ya, bukan soundnya yang tidak bagus, tapi ruangan masjid kita yang sangat besar, suaranya mantul-mantul, jadi kedengarannya gremeng. Ngerti gremeng ya? Ya, mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas sajalah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, peristiwa Isra Mi'raj yang malam ini kita peringati itu adalah peristiwa iman. Kalau akal yang dijadikan rujukan, kalau logika yang dijadikan landasan, Isra dan Mi'raj nggak ketemu oleh logika dan akal pikiran. Kenapa? Akal kita terlalu kecil. Isra dan Mi'raj peristiwa besar. Akal yang kecil tidak sanggup menampung sesuatu yang besar. Jelas? Jelas? Ngene. Ngene opo ngene? Ini kan sebagian besar paling banyak trans katanya ya. Nyuwun sewu, betul ya? Bapak Ibu, dalam peristiwa alam ini ada dua istilah. Pertama yang disebut ilahiyah, peristiwa yang terjadi karena maunya Allah. Ini nggak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Logika manusia terlalu kecil. Itu disebut ilahiyah. Yang kedua, ada yang disebut dengan kauniyah. Apa kauniyah? Sebab akibat. Nah, ini bisa dicerna dengan akal logika manusia. Contoh yang bisa dicerna dengan akal pikiran kita. Tuh, kalau ada anak kecil, otak kita kan ngomong, itu ada anak kecil, pasti ada ibu, ada bapak. Betul? Kerjasama yang baik antara ibu dan bapak, lahir anak kecil. Betul apa tidak? Disebut kauniyah, sebab akibat, kausalite. Siapa yang rajin menabung, dia akan kaya. Siapa yang rajin belajar, dia akan pintar. Rajin belajar sebab, pintar akibat. Itu kauniyah tuh. Bisa dicerna dengan akal manusia. Tapi kalau ilahiyah, itu nilai-nilai keimanan tuh. Contoh, Bu, contoh ilahiyah, kehendak Allah. Dalam hidup tidak ada yang susah menurut Allah. Betul? Semuanya serba gampang. Kalau Allah mau, pasti terjadi. Betul apa tidak? Iza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ilahiyah, ini iman, akal tidak berperan. Contoh, api itu sifatnya panas. Betul apa tidak? Tapi buat Allah, api itu netral. Netral bagaimana? Terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas, ya panas. Kalau Allah mau api dingin, ya dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita makhluk. Jelas ini? Waktu Nabi Ibrahim
dilontarkan ke dalam gunungan api Raja Namrud, Nabi Ibrahim tidak terbakar sedikit pun sekujur badannya. Kenapa? Api nurut maunya Allah. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, Allah memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dari dalam api, sekujur badannya sedikit pun tidak angus terbakar. Kenapa? Api nurut maunya Allah. Jangan-jangan Nabi Ibrahim gak kebakar sama api gara-gara ngamalin ayat yang tadi kali. Silakan cobain. Nanti sampai rumah saudara nyalain kompor, baca ayat ini 3 kali. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Duduk di atas kompor, insya Allah geseng. Jelas. Ilahiyah maunya Allah. Contoh lagi, Bu, Siti Maryam, suami nggak punya, Allah mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Loh, nggak bisa dicerna dengan akal pikiran manusia. Wong Siti Maryam nggak punya suami, dari mana terjadi proses kehamilan? Tapi kalau Allah yang mau, gampang. Betul apa tidak? Walaupun Siti Maryam tidak punya suami, Allah yang mau Siti Maryam hamil melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Ilahiyah, kemauan Allah. Kita sayangkan di sini juga ternyata sekarang ini banyak perempuan yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Isra Mi'raj itu maunya Allah. Ayatnya tadi dibacakan oleh qari'ah kita sudah jelas. Baginda Nabi Muhammad itu dijalankan, yang menjalankan Allah. Kalau dijalankan, terima bersih, terima beres dalam waktu sepertiga malam dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke Sidratil Muntaha, lalu kembali lagi ke kota Mekah, ditempuh dalam waktu sepertiga malam. Kalau Allah yang mau, jadi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Karena itu kembali saya katakan, fungsi utama masjid dengan memperingati Isra dan Mi'raj, kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu. Ayo, jujurlah kita, konsekuenlah kita, dan konsistenlah kita. Kalau mulut pandai mengaku beriman kepada Allah, maka perbuatan, sikap, perilaku dalam kehidupan hendaknya juga berlandaskan nilai-nilai iman. Maaf, kita ini kadang-kadang cuma pandai berucap soal iman, tapi dalam sikap, perilaku, perbuatan jauh dari nilai-nilai yang diajarkan keimanan. Dengan bahasa lainnya, iman ini sering ketinggalan di rumah daripada kita bawa kemana-mana. Pedagang mau ke pasar, iman ditinggal di rumah. Man, kamu di rumah saja, nggak usah ikut ke pasar. Sebab kalau kamu ikut ke pasar, saya nggak bisa nyurangi timbangan, man. Ada nggak yang begini nih?
Ada nggak yang begini? Yang mana orangnya? Mulut saja fasih beriman, tapi tidak diikuti dengan tindakan, perilaku dan perbuatan. Iman sering ketinggalan di rumah. Pegawai mau ke kantor, iman ditinggal di rumah. Man, sampean di rumah saja, nggak usah ikut saya ke kantor. Sebab kalau kamu ikut ke kantor, saya nggak bisa korupsi, man. Ada nggak yang kayak begini nih? Makanya korupsi pejabat-pejabat kita susah diilangin. Imannya kamuflase di mulut, perilaku perbuatannya tidak mencerminkan nilai-nilai keimanan. Banyak yang ditangkap KPK. Betul apa tidak? Soal korupsi memang penyakit bangsa kita yang luar biasa. Sampai-sampai nyuwun sewu, sampai-sampai ada anekdot di akhirat penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah. Mereka sepakat mau membangun jembatan yang menghubungi sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar mudah silaturahmi. Yang kedua, biar bisa saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatannya, kita sudah selesai, tinggal nyambung saja, cepat kerjain. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong sama menteri-menterinya kan di tempat sampean semua. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, fasih di mulut tapi tidak diaplikasikan dalam perbuatan, sikap dan perilaku. Anak muda, anak muda, anak muda, anak muda seresap, anak muda, bawa iman kemana-mana, jangan ditinggal di rumah. Mohon maaf, ini anak-anak muda kita kadang-kadang ditinggal iman di rumah, apalagi malam minggu. Mau ngapel ke rumah pacar, iman ditinggal di rumah. Man, kamu di rumah saja, nggak usah ikut saya ngapel. Sebab kalau kamu ikut saya ngapel, tangan saya nggak bisa gerayangan, man. Lihatlah yang terjadi di negara kita, curangnya timbangan di pasar, maraknya praktek korupsi, bahkan terjadinya tabrakan antara pemuda dengan pemudi, itu karena iman sering ditinggal di rumah. Betul apa tidak? Ya Allah, tabrakan pemuda sama pemudi, kalau mobil tabrakan sama mobil, ringseknya ke dalam. Tapi pemuda tabrakan sama pemudi, ya terusin aja sendirilah. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, jadi masjid kita Darussalam ini, tadi saya sempat transit di rumah salah seorang DKM masjid, Pak Kowi ya namanya. Beliau menyampaikan ke saya bahwa RAB awalnya masjid tercinta kita ini 6 miliar. Selama 8 tahun pembangunannya
lalu biayanya sudah menghabiskan sekitar 8 miliar lebih. Alhamdulillah, ini sudah tinggal finishing, sudah tinggal dilengkapi dengan air condition aja yang tadi sudah disampaikan oleh pengurus masjid. Nih, harus kita jaga, harus kita rawat, karena di masjid inilah tempat kita meningkatkan kualitas iman, termasuk memakmurkan masjid. Itu aplikasi dari rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Sayang kalau masjid yang sudah begini megah, masyarakat seresam memakmurkannya lalu malas-malasan. Masjid yang sudah begini megah, kalau dimakmurkannya malas-malasan, sayang. Desa lain ingin punya masjid seperti ini, daerah lain ingin punya masjid seperti ini. Maka kita warga masyarakat Seresam bukan cuma pandai membangun, tapi juga kita buktikan bahwa kita pandai memakmurkan masjid tercinta. Sanggup? Sanggup? Ini bukti dari rasa iman kita kepada Allah. Bagaimana cara memakmurkannya? Bukti dari iman, pertama, makmurkan masjid kita ini dengan sholat berjamaah. Nah, bukankah intisari dari Isra dan Mi'raj adalah turunnya perintah sholat 5 waktu? Betul apa tidak? Maka memakmurkan Masjid Darussalam pertama dengan sholat berjamaah. Oh, saya bangga dan bersyukur. Tadi ngobrol sama Pak Kades kita ini. Pak Kades sudah ngasih tahu ke saya, Ustadz, alhamdulillah warga Seresam sih kalau sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Apalagi subuh berjamaah, Masjid Darussalam penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Saudara, makmurkan masjid kita dengan sholat. Saya ajak merenung lalu menghitung-hitung. Yuk kita renungi. Sehari semalam Allah memberikan kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Ayo kita hitung-hitung. Saudara, sholat yang bagus, taruhlah sekali sholat 10 menit. 10 menit itu sholat sudah bagus benar. Sholat berjamaah di Masjid Darussalam 10 menit bagus benar. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepat perangkonya gambar geledek soalnya. Kita ambil yang tengah-tengah saja, sekali sholat 5 menit. 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluan. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Betul apa tidak? Oh, saya yakin sih di sini nggak ada. Di sini mah sholatnya rajin semua. Amin. Memang ya, sering disebutkan orang itu sholat macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2, ada yang rapet, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong, zohornya kena,
asarnya terbang, maghribnya ketangkap, isaknya melayang, bolong-bolong, masih mendingan. Ada lagi yang sholatnya seminggu sekali, Jumat doang diincer tuh. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Yang mana orangnya? Ada lagi yang sholatnya setahun cuma 2 kali. Ya Allah, setahun cuma 2 kali. Di kampung saya orang kayak begini namanya dul-dulan, Dul Fitri sama Dul Adha tuh. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah. Yang kedua, makmurkan masjid kita dengan qiraatul Quran, tadarus, mendalami ayat-ayat suci Al-Quran, mendalami kitab suci Al-Quran. Banyak guru-guru kita di sini nih yang kemampuan ilmunya luar biasa. Apalagi guru kita dekan beliau itu asli hataman lulusan Lirboyo, mumpuni. Karenanya makmurkan masjid kita dengan mentadaburi, dengan mengkaji, dengan memperdalam Al-Quranul Karim. Maaf ya, masih banyak di antara kita umat Islam yang menjadikan Al-Quran hanya cuma sekedar hiasan saja di rumah kita masing-masing. Masih banyak di antara kita umat Islam yang baru sekedar menjadikan Al-Quran pajangan saja di rumahnya masing-masing. Mungkin Al-Quran siang, malam, pagi, sore dibaca, kemana-mana selalu dibawa, di rumah ditaruh di tempat yang paling tinggi, dikasihkan minyak wangi, mau dibawa dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Tapi isi ajaran kandungan Al-Quran sering diinjak dalam kehidupan sehari-hari. Betul apa tidak nih? Itu kan namanya baru sekedar Quran dijadikan hiasan di rumah. Isi ajaran kandungan Al-Quran diinjak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ada ayat begini, antu'minuna billah wa la tusyriku bihi syai'a. Berimanlah kamu kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ayat ini kita baca, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita injak sendiri. Tadi saya bilang, mulut mah saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau mutasi jabatan, kasak kusuk nyari mbah. Banyak nggak yang begini? Sholatnya menghadap Allah, tapi dagangan mau laris minta tolongnya sama mbah dukun. Ada nggak yang kayak begini nih? Ayatnya kita baca, berimanlah kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Tapi dalam praktek kehidupannya, ayat ini tanpa kita sadari, kita injak dalam kehidupan kita sendiri. Nauzubillah min tadarus Al-Quran. Itulah salah satu misi yang tadi sudah disampaikan oleh pengurus Yayasan Kita Peduli Berbagi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat.
Yayasan Kita Peduli Berbagi punya satu tekad. Setiap satu rumah di kepulauan, di apa ini namanya, provinsi apa? Di Riau ini, Yayasan Kita Peduli berniat satu rumah harus ada satu Al-Quran yang bagus, yang gampang metodenya supaya bisa dipelajari sekaligus dengan guru-gurunya. Dengan niat seperti itu, Yayasan Kita Peduli Berbagi ini bukan cuma sekedar menyiapkan Al-Quran, tapi juga menjamin guru-gurunya agar mereka bisa mengajarkan ke seluruh pelosok Provinsi Riau. Karena itu tujuan dan misi yang utama tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama dari kita semua umat Islam, khususnya yang ada di Provinsi Riau. Sekarang iya, Indonesia 87% penduduknya mayoritas Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tapi 20-30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam, jumlah presentasi masyarakatnya bisa naik, bisa menurun. Yang kita khawatirkan, kalau anak-anak kita tidak kita didik dengan Al-Quran, prosentasi 30 tahun yang akan datang penduduk muslim di Indonesia makin menurun. Na'udzubillah min. Karena itu diperlukan kerjasama kita semua, kesadaran dari kita masing-masing, apalagi sebagai seorang tua, maka kita didik anak-anak kita sesuai dengan landasan Al-Quranul Karim. Karenanya saya katakan sekali lagi, tujuan yang mulia tidak akan bisa tercapai tanpa kerjasama kita semua umat muslim. Kita tidak pengen 30 tahun yang akan datang jumlah 87% masyarakat Indonesia adalah masyarakat muslim. 30 tahun yang akan datang itu cuma kenangan saja. Jelas? Jelas? Maka kewajiban kita semua umat Islam untuk berjuang bersama-sama, paling tidak anak-anak kita, saudara-saudara kita umat Islam di Provinsi Riau ini, di pelosok-pelosok, mereka bisa dapat akses membaca Al-Quran, lalu ada gurunya yang mengajarkan tentang kebesaran Al-Quranul Karim. Karena itu malam ini saya ingin mengajak ibu bapak untuk mendonasikan sedikit dari sebagian harta kita. Pertama, untuk penyelesaian masjid tercinta kita ini. Yang kedua, untuk menunjang apa yang tadi sudah disampaikan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi, bahwa bertekad sampai ke pelosok-pelosok mereka, anak-anak kita, saudara-saudara kita harus bisa membaca Al-Quran. Bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, tapi harus juga ada yang mengajarinya. Seorang guru akan disiapkan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi. Untuk tujuan itu tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan kita bersama. Ya, saya ajak untuk menyumbangkan sedikit dari harta ibu bapak semua. Pertama, untuk penyelesaian bangunan masjid. Yang kedua, untuk jihad fisabilillah. Ini rangkaian dari ibadah yang kita kerjakan di alam dunia. Bu, saya tanya, ibu bapak mau meningkatkan ibadah apa tidak? Yang jawab 20 orang. Ibu bapak mau meningkatkan ibadah apa tidak?
Alhamdulillah 100 orang. Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara mau meningkatkan ibadah? Alhamdulillah. Mau sedekah? Bawa uang berapa? 2.000. Waduh, menghina itu 2.000. Masuk ke kebun binatang saja 15.000, itu lihat monyet. Masa lihat Haji Fikri 2.000? Penghinaan itu. Bapak Ibu, sesungguhnya harta yang kita infakkan di jalan Allah, baik pembangunan masjid ini, baik membantu madrasah, pondok pesantren dan sebagainya, menyantuni anak-anak yatim kita, harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sesungguh-sungguhnya. Uang yang ada di dompet dan di saku kita, bahkan uang yang tersimpan di bank kita, itu hanya akan menguap saja. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah harta yang kelak insya Allah akan memberikan kita kebahagiaan yang abadi. Kelihatannya kita nitipin harta, nitipin uang kepada panitia, tetapi sesungguhnya kita naruh uang kita supaya itu bisa menjadi penyelamat ketika nanti kita masuk di alam kubur, dibangkitkan di alam mahsyar. Dengan harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, mudah-mudahan ibadah tersebut Allah terima dan dibalas dengan lipatan ganda pahala buat kita semua. Satu datu ya, dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kualitas iman makin dimantapkan, makin dikuatkan. Yang kedua, dengan berdirinya Masjid Darussalam, fungsi utama masjid yang kedua di tengah-tengah masyarakat kita tidak lain dan tidak bukan masjid tempat kita menjalin nilai-nilai kebersamaan. Bahwa kita berbeda itu fitrah, tapi jangan mempertajam perbedaan kita. Di masjid tempat kita mencari nilai-nilai persamaan. Berbeda sudah fitrah, tapi kita harus terus mencari nilai-nilai persamaan kita. Kita yang hadir malam ini bedo apa tidak? Beda apa tidak? Ada perempuan, ada laki-laki. Beda apa tidak? Beda. Jangankan bentuk kelamin, jangankan bentuk tubuh, senyum kita saja beda-beda. Betul apa tidak? Malam ini yang hadir di masjid nih, ada nggak yang senyumnya sama? Semua kita memang sudah berbeda, betul? Tapi jangan memperuncing perbedaan kita. Justru di Masjid Baitussalam ini, Darussalam ini, kita diajarkan untuk terus cari persamaan, bukan malah memperbesar perbedaan. Jelas? Jelas? Contoh gampangnya, kalau kita masing-masing, kalau kita berbeda-beda, lalu kita tidak mau rukun, kompak dan bersatu, dalam waktu 8 tahun Masjid Darussalam kita rampung apa tidak? Rampung apa tidak? Saya yakin tidak akan selesai masjid kita yang tercinta ini. Tapi karena kita menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, menjaga kekompakan,
dengan 1.000 rupiah kebersamaan itu berlanjut, berdirilah masjid yang megah yang kita cintai ini. Maka di masjid kita diajarkan untuk terus menjaga kerukunan, kebersamaan, dan kekompakan. Organisasi boleh tidak sama, partai boleh berbeda, pilihan kades boleh tidak sama, tetapi sesama warga kita harus rukun, kompak, dan menjaga persatuan. Jelas? Jelas? Kalau orang yang suka dengan perbedaan, kalau orang yang senang dengan sifat provokator, memecah belah masyarakat, maka bisa dipastikan orang tersebut tidak mengambil pelajaran dari apa yang diajarkan di dalam masjid. Saya yakin rumah Bapak Ibu ini pasti menghadapnya macam-macam. Ada yang menghadap ke barat, ada yang menghadap ke utara, ada yang menghadap ke selatan, ada yang menghadap ke timur. Betul apa tidak? Rumah kita ini menghadapnya, saya yakin berbeda-beda. Kita lihat di Masjid Darussalam. Walaupun rumah kita menghadapnya berbeda-beda, ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Darussalam, kita masuk ke dalam masjid secara teratur, menghadap arah yang sama. Betul apa tidak? Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Jelaslah lewat sholat kita diajarkan, walaupun kita berbeda, tapi harus terus mencari nilai-nilai persamaan. Dalam sholat kita diajarkan untuk terus menjaga nilai-nilai persamaan, supaya kita rukun, kompak, dan bersatu menuju kejayaan dan kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.